Halo teman-teman dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Gak disangka waktu udah berlalu sangat cepat dan kita udah masuk hari Minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Saat ini mari sama-sama kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau siapkan diri kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat teduh. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memimpin kami semua untuk melewati 2 minggu yang pertama di tahun yang baru ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami meminta untuk menyingkirkan semua kecemasan, pemikiran, dan gangguan-gangguan lain, sehingga kami semua dapat beribadah dengan serius dan fokus hanya kepadamu ya Tuhan, dan juga tolong pimpin untuk kelancaran ibadah pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sama-sama kita mau bangkit berdiri dan dengarlah panggilan beribadah ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada namanya dan pujilah namanya. Teman-teman, kita semua percaya bahwa Tuhan itu harus menjadi pusatnya dan segalanya di hidup kita. Tapi kita seringkali lupa untuk menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, mari sama-sama sebelum kita semakin masuk ke dalam ibadah pada hari ini, kita boleh lebih lagi memuji dan bersyukur kepada Sang Pencipta dan pusatnya hidup kita. Jesus is the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus is the center of it all. Silakan duduk. Teman-teman, kita di sini biasanya kalau lagi tahun baru pasti ada resolusi yang kita buat. Ada perubahan yang ingin kita capai. Dan biasanya di saat seperti ini lagi panas-panasnya nih kita menunjukkan diri kita yang udah berubah. Tapi kadang kita masih aja bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya yuk sama-sama kita mau minta ampun ke Tuhan dan kita mau berkomitmen untuk tetap bisa stand firm dari resolusi yang kita udah buat. Juga kita mau stand firm dalam melakukannya senantiasa. Gak cuma di saat-saat awal tahun baru seperti ini, tapi kita senantiasa sepanjang tahun, sepanjang hidup kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita mau pakai waktu ini untuk mengakui dosa kita dan kesalahan yang telah kita perbuat.
itu kita katakan adalah a new version of me. Tapi kita masih sering kali bimbang, kita masih sering kali tidak konsisten dengan perubahan yang kita lakukan. Tidak seperti-Mu ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang senantiasa, yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong di tahun yang baru ini, berikan kami kekuatan dan bimbing kami terus, supaya kami tidak omdo doang ya Tuhan. Kami bisa benar-benar move on dari kehidupan kami yang lama, menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepadamu, dan kehidupan yang menunjukkan terang kasih-Mu ke dunia ini ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, dan ajar kami untuk bisa move on, bisa hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Mazmur 33 ayat 1-3 berkata, "Bersorak-sorailah hai orang-orang yang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai." Teman-teman, kita bisa ada hari ini, saat ini, di melewati semua hari, minggu, tahun yang baru ini cuma karena Tuhan. Jadi udah semestinya kita memuji Tuhan yang membimbing kita hingga bisa ada saat ini. Mari kita nyanyikan Through You. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau ke satu pujian, di mana lagu ini mengingatkan diri kita untuk tetap setia sampai akhirnya. Karena sama seperti penyertaan Tuhan, itu gak ada pernah putus sambungnya. Jadi kita juga harus selalu percaya senantiasa akan hidup kita dan bergantung sama Tuhan terus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
Halo teman-teman Gloji, senang sekali bisa sama-sama dengan teman-teman di bulan Januari ini. Kita sama-sama beribadah dan kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan mari kita berdoa untuk memulai kebaktian kita, terutama firman Tuhan di hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Bahkan di tahun yang baru ya Tuhan, kasih setiamu tetap menuntun kami, menolong kami, menopang kami. Dan kami saat ini mau datang ya Tuhan dengan segala keberadaan kami, di tempat kami masing-masing. Kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dan kami mau mendengarkan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong pimpin kami, dan Tuhan tolong tuntun kami. Di dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami, biar itu tidak menghalangi kehadiran-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama soal Through It All. Nah, hari ini kita akan merenungkan sama-sama dari satu bagian firman Tuhan, dari Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai dengan 23. Matius 14, ayat 22 sampai 33. Mari kita memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dan dari pantai dan diombang-ombangkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah teman-teman, salah satu tradisi di Indonesia yang terkenal, terutama di dunia YouTube, per-YouTubean begitu ya, terutama sejak tahun 2015, adalah YouTube Rewind Indonesia. Nah teman-teman, YouTube Rewind ini memang video yang memang bukan dibikin official oleh YouTube, tetapi dibikin oleh beberapa content creator ternama dan dibuat semacam rewind, artinya semacam flashback selama 1 tahun yang terjadi misalnya sejak tahun 2015, apa aja tren-tren di YouTube, apa saja yang terjadi di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah perkontenan yang ada di YouTube. Mungkin apa yang lagi viral, challenge-challenge apa yang masyarakat ikutin, lagu-lagu dance apa yang tren, dan banyak hal lain. Nah teman-teman, sejak tahun 2020, video ini disutradai oleh Chandra Liao dan Aulion. Nah, tetapi bedanya adalah sejak tahun yang lalu, sejak kurang lebih tahun 2020, nama YouTube-nya dihilangkan. Berarti hanya tinggal Rewind Indonesia. Artinya, dia juga bukan cuma menangkap apa yang terjadi di YouTube, yang viral di YouTube, tetapi yang terjadi di seluruh Indonesia, dia ingin menangkap gambarannya. Nah, video ini baru saja rilis di akhir tahun kemarin, di akhir tahun 2021, dan teman-teman bisa cek karena menjadi trending, dan itu menggambarkan apa sih yang sudah terjadi selama setahun, dan karya-karya mereka sangat-sangat bagus. Nah teman-teman, kalau kita flashback gitu ya, selama setahun ke belakang, mungkin ini bukan perjalanan yang mudah, bukan cuma buat kita, orang-orang sekitar kita, dan bahkan di tengah Indonesia. Nah pas nonton Rewind Indonesia ini teman-teman, nanti teman-teman bisa nonton lebih lanjut, Rewind Indonesia 2021. Salah satu scene yang cukup panjang dan yang cukup mendebarkan, atau yang cukup saya ingat gitu ya sampai sekarang, adalah salah satu momen di mana salah satu tokohnya ada di dalam scene di rumah sakit. Nah, ini adalah momen yang paling sering mungkin orang rasakan. Kenapa? Karena ini adalah momen yang mungkin paling banyak dirasakan oleh orang di tahun 2021. Ketika mereka harus mencari rumah sakit. Ketika orang-orang yang dikasihi itu kena COVID,
Dan mereka cari oksigen di mana-mana, cari ventilator, cari di rumah sakit. Semuanya berlomba-lomba untuk ke rumah sakit karena orang yang mereka kasihi sedang sakit. Dan scene menunggu di rumah sakit adalah scene yang mungkin paling orang rasakan. Walaupun kita mungkin nggak merasakannya secara langsung, tapi kita tahu betapa orang nyari golongan darah, orang nyari donor, orang nyari oksigen, orang nyari rumah sakit. Setiap orang menanti di dalam penderitaan. Teman-teman, sehingga scene ini menurut saya menggambarkan perasaan kita, orang Indonesia bahkan, dan seluruh dunia selama di tahun 2021 kemarin. Rasanya kalau bisa survive, itu cukup deh. Rasanya kalau saya bisa survive di tahun ini, ya walaupun banyak hal yang nggak terjadi, yang nggak sesuai harapan. Kalau bisa survive, itu cukup deh. Kita akhirnya sekarang teman-teman kayaknya ya udahlah masuk ke tahun yang baru, kita berjuang dari sehari ke sehari, yang penting saya hidup deh. Yang penting saya bisa menikmati keseharian saya deh sekarang gitu ya. Nah teman-teman, kenapa? Karena kita butuh kekuatan untuk melangkah, bener nggak? Kita butuh harapan untuk melangkah. Dan di tahun yang baru ini teman-teman, kalau boleh jujur, adakah alasan bagi kita untuk berjuang? Tahun ini mungkin nggak pasti. Tetap jadi misteri. Ataukah seringkali sekarang kita merasa nggak kuat? Teman-teman, entah sebagus apapun hidup kita, alasan itu penting buat kita berjuang, bener nggak? Misalnya bayangin kalau kita udah mulai kehilangan alasan untuk belajar, kerjaan PR matematika, ulangan fisika, kimia. Kalau kita udah kehilangan alasan untuk belajar, maka kita akan berat banget melakukan itu, benar nggak? Sehingga teman-teman, alasan untuk melangkah, alasan bahkan untuk hidup, alasan bahkan untuk berjuang sama Tuhan, itu penting bagi kita untuk melangkah. Kayaknya di tahun yang baru ini, Tuhan, aku perlu kekuatan darimu. Kalau kita merasa kita perlu kekuatan dari Tuhan, dan kita perlu alasan untuk melangkah di tahun yang seperti ini, mari kita sama-sama perhatikan, mari kita sama-sama merenungkan dari bagian ini. Dari mana kekuatan kita untuk melangkah? Dan apa alasan kita hidup? Apa alasan kita melangkah di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini? Biar kita sama-sama merenungkan dan berjalan bersama dengan Yesus through it all. Teman-teman, orang banyak pada saat itu gitu ya, itu mencari Yesus dengan berbagai interest mereka masing-masing. Gitu ya. Pada zaman itu orang mencari Yesus, kenapa? Karena Yesus itu new rabbi in town gitu ya. Rabi yang baru nih, yang viral, yang lagi trending, dan orang-orang cari, teman-teman. Jadi Yesus pada saat itu dalam bagian ini adalah orang yang paling dicari. Bayangin, ribuan orang datang ke dia, ribuan orang cari-cari dia di mana-mana. Dia bahkan dicari oleh banyak orang buat apa? Karena orang banyak butuh kesembuhan. Yang sekarang orang butuh kesembuhan begitu banyak ya. Ada yang mau dengar pengajaran dari dia, bahkan ada juga tidak sedikit yang benci sama dia, gitu. Yang bahkan mau menjebak dia. Jadi Yesus dikelilingi oleh berbagai macam orang, berbondong-bondong orang dengan berbagai kebutuhan. Dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Dan kalau kita baca di perikop ini, di perikop sebelumnya teman-teman, Yesus tuh baru melakukan mujizat yang sangat fenomenal. Yaitu apa? Memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang yang mencari dia, cari pengharapan, cari firman Tuhan, cari sosok ini. Dan mereka dapetin itu dalam diri Yesus. Tapi kita bayangin teman-teman, capeknya Yesus yang dicari-cari dan dia habis melayani orang banyak. Tapi Yesus tetap sabar meladeni mereka, melayani mereka. Karena dia tahu dunia sedang butuh alasan untuk hidup. Tapi teman-teman, ketika Yesus sudah selesai nih meladeni orang banyak, Yesus sekarang fokus kepada para murid aja. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa katanya, seorang diri. Artinya Yesus pun yang sangat-sangat sibuk, dia butuh waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dia butuh me time. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri bersama-sama dengan Tuhan. Nah, para murid itu disuruh berangkat duluan ke seberang, karena tujuan mereka nanti ke seberang. Nah, jadi para murid berjalanlah duluan, naik perahu, lalu nanti Yesus akan menyusul. Karena Yesus mau nanti, dia mau doa dulu, dan dia mau menyusul kemudian. Nggak tahu Yesus naik apa dibilangnya. Nah, dengan menyuruh orang banyak pergi, teman-teman, Yesus ingin punya waktu bersama-sama dengan Bapa. Tapi, Yesus punya sesuatu, something special. Bukan cuma orang banyak yang dapat mujizat, tapi Yesus punya something special untuk para murid. Yesus sekarang fokus kepada para murid. Dan itu ditunjukkan dengan satu fenomena alam yang sangat-sangat mengerikan. Teman-teman, dikatakan mereka itu ada di tengah-tengah danau. Artinya, udah hampir ke depan, udah nyampe, tapi juga udah jauh lagi kalau mau ke belakang. Jadi sama-sama jauh. Kalau udah di tengah-tengah, dan mereka dikatakan apa? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apalagi angin katanya bertiup ke arah sebaliknya. Jadi bayangin teman-teman, itu kayak ibaratnya kita treadmill gitu ya, nggak jalan kemana-mana, atau kita lawan arah naik eskalator yang naik, kita malah mau turun gitu. Nggak akan kemana-mana teman-teman.
Teman-teman, sehingga pada saat itu mereka tahu, para murid, bayangin mereka kacau balau, dan mereka gelap, tidak ada kepastian, dan mereka merasa semua hanyalah kematian. Beberapa dari para murid, teman-teman, itu adalah nelayan seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan mereka tahu, karena mereka punya pengalaman, kalau ada angin sakal atau angin ribut, badai yang sangat besar seperti ini, mereka tahu satu artinya. Artinya adalah mati. Artinya kapal karam, kapten, gitu ya. Nggak ada harapan. Artinya adalah mereka tahu mereka harus cuma bisa berharap pada mujizat. Tapi teman-teman, tiba-tiba kalau kita menempatkan diri kita di dalam perahu, gitu ya. Teman-teman, kita lihat badai itu, udah lihat aja susah gitu ya. Kita diterpa gitu ya. Bayangin kita kena hujan gede gitu ya. Diterpa langsung angin di muka, di kepala. Jadi mau lihat apapun susah. Bayangin betapa carut-marutnya, betapa chaosnya gitu ya waktu itu para murid. Gini. Mereka ngurusin layar, kayak mereka ngurusin apa, kayak mereka ngurusin air yang masuk. Semua kacau balau di dalam situ para murid. Dan katanya di dalam bagian ini sebenarnya mereka berjam-jam mengerjakan itu. Berjam-jam berjuang untuk bertahan hidup. Tolong gitu kan. Dan sekitar sampai jam 3 malam, teman-teman. Atau dari sore sampai jam 3 malam, itu mereka berjuang penuh untuk bertahan. Teman-teman, bayangin udah betapa hopelessnya mereka. Udah berjuang sekuat tenaga. Dan murid-murid tahu waktu mereka nggak lama lagi. Teman-teman, kalau kita ada di dalam kapal bersama para murid, reaksi spontan kita apa? Takut, pasti. Panik, apalagi. Ataupun bahkan kita akan pasrah aja dan udah nggak usah berjuang lagi. Banyak dari kita ketika mengalami masa-masa atau situasi di tengah badai kehidupan seperti ini, kita takut, kita khawatir, kita putus asa. Dan teman-teman, itu reaksi yang wajar. Kenapa? Kita tahu sekarang di masa pandemi seperti ini kita sangat-sangat fragile sebagai manusia. Kita diterpa sedikit aja hal-hal yang kita nggak inginkan, kita lemah. Kita dapetin diri kita hancur, kita putus asa. Teman-teman, sebegitu rapuhnya lah hidupmu dan hidup. Dan itulah kenapa kita nggak bisa sendirian. Itulah kenapa kita butuh alasan untuk berjuang. Teman-teman, kita butuh alasan untuk berjuang. Alasan sekecil apapun itu berarti. Dan alasan itu kita temukan di dalam Yesus. Ketika Yesus dikatakan berjalan di atas air, itu adalah pengharapan dari para murid. Yesus berjalan di atas air, dan mereka dihampiri oleh Yesus yang berjalan di atas air. Teman-teman, mereka ketika melihat Yesus di tengah angin ribut, di tengah badai yang jarak pandangnya kecil gitu ya, mereka nggak bisa terlalu lihat yang apa jauh di ujung sana. Tapi mereka ada sosok berdiri di atas air gitu ya. Mereka langsung takut, mereka langsung berteriak dan berkata, itu hantu gitu ya. Itu hantu gitu. Udah kena badai, udah mau mati, ketemu hantu lagi, jadi udah apes banget lah. Teman-teman, tapi mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka pikir itu mungkin bisa jadi roh jahat yang mau mengganggu mereka, dan mereka pikir habis sudah kita. Tapi teman-teman, itu juga menunjukkan betapa gagal pahamnya para murid ketika bertemu dengan Yesus. Para murid yang udah lihat mujizat Yesus nih, memberi makan 5.000 orang. Sedikit pun nggak mereka ingat soal Yesus. Sedikit pun mereka ingat nggak soal guru mereka yang suruh mereka ke seberang, dan bahkan mampu mengalahkan angin ribut seperti sebelum-sebelumnya. Yesus pernah mengalahkan angin ribut, Yesus pernah menenangkan angin ribut, dan mereka ingat pasti cerita itu. Ketika Yesus tertidur dalam kapal. Bedanya, kali ini nggak ada Yesus. Tapi teman-teman, justru disinilah, di balik ketakutan, keraguan para murid, Yesus hadir. Nah teman-teman, unik ya, Injil Matius ini kayak kasih zoom in atau fokus kepada satu orang murid yang terkenal, yaitu siapa? Petrus. Dan kalau kita mau berjuang, teman-teman, kalau kita mau berkata through it all, Tuhan, di dalam tahun ini aku mau coba sama Tuhan, maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Kita belajar dari bagian ini. Yang pertama, teman-teman, kita harus keluar dari kapal. Cara kita bertahan itu bukan ada di dalam kapal, tetapi keluar dari kapal. Teman-teman, ini menjadi sebuah hal yang berlawanan dengan intuisi kita. Teman-teman, cerita 2 tahun yang lalu itu sangat berkesan buat saya gitu ya. Kenapa? Karena itu mengisahkan soal cerita banjir di Jakarta, teman-teman. Terutama di tempat saya ini, daerah Greenfield. Teman-teman, banjir di ibu kota Jakarta di tahun baru 2 tahun yang lalu, teman-teman, adalah kisah yang nggak bisa saya lupakan. Ketika bangun pagi, air sudah sangat-sangat tinggi dan udah nggak ada lagi pertolongan.
Dan sehingga di sini teman-teman kita harus membangun penampungan, membangun posko pengungsian untuk warga-warga sekitar yang rumahnya terendam 1 lantai lebih. Nah teman-teman, akhirnya kita pakai perahu, kita harus evakuasi warga, kita harus tolongin orang yang mau pergi, mau keluar dari komplek, mau keluar dari tempat ini untuk mengungsi dan lain sebagainya. Teman-teman, saya jadi volunteer untuk dayung kapal, untuk rescue orang, untuk bantu-bantu. Dan teman-teman, salah satu hal yang penting di dalam rescue orang di tengah banjir Jakarta yang tinggi, yang bisa sekitar segini gitu ya di dalam di depan perumahan gitu ya. Teman-teman, salah satu hal yang harus saya lakukan adalah saya harus berani nyemplung. Saya harus berani keluar dari kapal. Teman-teman bayangin ya, airnya itu udah sangat coklat. Isinya itu adalah sampahnya Jakarta bercampur dengan bangkai tikus atau bahkan ada bangkai kucing dan lain sebagainya. Teman-teman, saya di situ harus turun dari kapal, ngubek-ngubek itu pintu yang tenggelam sampai bisa buka pintu, buka kunci supaya bisa nolong orang. Teman-teman, kalau saya nggak lakukan itu, maka orang itu tidak akan tertolong. Teman-teman, kalau nggak ada yang berani keluar dari kapal, itu namanya water park, wahana bermain. Itu namanya bukan rescue mission gitu ya. Nah teman-teman, itulah yang terjadi juga kepada para murid. Petrus ketika dia bilang itu hantu gitu ya, ketika orang-orang berkata itu hantu, para murid itu udah pasif aja teman-teman. Aduh udahlah, saya hopeless, itu hantu dan ini udah habis sudah hidupku sekarang. Tapi Petrus salah satu orang yang paling nekat. Petrus masih ragu, tapi dia berkata, Tuhan, jika itu Engkau, aku mau berjalan ke arah-Mu ya Tuhan. Dan dikatakan teman-teman, Petrus pun turun dari perahu dan berjalan ke arah Yesus. Dia berjalan di atas air. Pengalaman Petrus adalah pengalaman yang tidak mungkin dilakukan kalau dia cuma takut dan pasrah sama hidup. Dan seperti para murid yang lain yang hanya tetap tinggal di dalam perahu. Lebih nyaman, lebih aman? Yes. Tapi sama aja mereka pun akan tenggelam pada akhirnya. Tapi satu hal yang berarti bagi Petrus adalah apa? Petrus menggambarkan sebuah langkah iman seorang murid yang walaupun nggak sempurna teman-teman, walaupun kayaknya Petrus tuh masih kenal sepotong-potong, masih ragu, ini Tuhan bukannya Tuhan, bukan, kalau ini beneran hantu, habis dah gue. Berani nekat datengin hantu. Tapi dia melangkah, at least dia do something, dia just do it. Dia mau melangkah sama-sama Yesus. Dan teman-teman, itulah perjalanan iman yang berarti teman-teman. Dia keluar walaupun dia tahu itu ada badai, karena dia tahu ada Tuhan. Nah teman-teman, sehingga di dalam hidup kita, inilah uniknya teman-teman, kalau engkau dan saya mau punya kehidupan alasan yang berarti. Engkau harus keluar dari kapal. Engkau harus keluar dari kapal. Teman-teman, inilah uniknya perjalanan kehidupan Kristen. Pertumbuhan rohani dan perjalanan mengikut Tuhan itu diawali dan dijalani bukan tetap diam dalam kondisi nyaman. Bukan tetap diam dalam kondisi aman. No. Tetapi dengan keluar dari perahu dan mengikut Yesus. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang membuat kita nyaman. Kenapa teman-teman? Karena seringkali kita orang Kristen bilang, Tuhan saya mau ikut Engkau. Saya datang beribadah kepadamu, saya melayani Engkau. Tapi banyak hal bagasi yang kita mau bawa yang nggak mau kita lepasin. Teman-teman, kita nggak bisa begitu. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dan punya meaningful life, kehidupan yang berarti, betul-betul hidup yang berarti sama-sama Yesus, satu hal yang harus kamu lakukan, keluar dari kapal. Itu berarti tinggalkan kenyamananmu yang selama ini merasa kamu ikut Tuhan hanya sekedar datang ibadah, hanya sekedar demi ambisimu, hanya sekedar, oh yang penting saya aman, yang penting saya kelihatan jadi anak yang baik. No, kamu harus keluar dari kapal. Entah kapal itu berarti kenyamananmu, keegoisanmu, ambisimu yang nggak mau keluar dari zona nyaman, yang nggak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, yang nggak mau pelayanan, yang nggak mau betul-betul ikut Tuhan. Kamu harus keluar dari kapal. Kita nggak bisa tinggal di dalam kapal, tapi kita nggak mau terima undangan Yesus. Teman-teman, kita nggak bisa. Kita seringkali kutip-kutip ayat dan kita berkata, Yesus kekuatan kita. Tapi ketika kita merasa kita mampu, ketika kita berjalan sendirian, di situ kita masih ada di dalam kapal dan kita tidak mau keluar mengikut Yesus. Teman-teman, justru perjalanan Petrus ini menjadi perjalanan yang berarti buat engkau dan saya. Kenapa? Teman-teman, penulis bernama John Ortberg bilang begini, Petrus tahu bahwa ketika dia akan tenggelam, Yesus mungkin akan ada di sana. Dan dia sepenuhnya bisa dipercayakan untuk menyelamatkan. Murid-murid yang lain, mereka tidak tahu
karena mereka tidak pernah dapat pengalaman keluar dari kapal. Dan inilah kebenaran yang sejati. Kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus keluar dari perahu. Kalau kamu mau mengalami kekuatan Allah yang menyelamatkan hidupmu di dalam hidupmu, kamu harus mengambil sebuah langkah iman. Dan itu berarti ketaatan yang penuh resiko. Teman-teman, murid yang lain itu nggak dapat pengalaman seperti Petrus. Petrus dapat pengalaman yang berharga, walaupun setelah itu dia harus tenggelam, hampir tenggelam. Tapi dia tahu itu pengalaman yang berharga. Kenapa? At least dia step out langkah iman yang kecil. Dan dia berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, saya mau ikut. Teman-teman, mau nggak kita coba pikirkan satu langkah kecil dalam hidup kita sekarang, yang mungkin sederhana, tapi itu bisa jadi langkah yang sangat-sangat berarti dalam hidup kita. Adakah satu langkah itu yang masih kita halangi, yang masih kita enggan untuk dapatkan, enggan untuk kita lalui? Apakah satu langkah itu yang kayaknya, Tuhan, saya tahu Tuhan panggil saya, tapi saya tidak pernah mau keluar dari perahu. Percayalah, kamu mungkin merasa aman, kita mungkin merasa nyaman, tapi kita nggak akan pernah dapat kepuasan sejati kalau kita nggak pernah benar-benar tinggal dan keluar dari perahu itu. Karena Yesus mengundang kita. Maukah engkau keluar dari kapal? Teman-teman, bukan cuma keluar dari kapal. Yang kedua adalah engkau harus memegang tangan Yesus. Kita nggak mampu jalanin hidup ini. Kita nggak sanggup jalanin hidup ini. Sehingga kita harus keluar dari perahu. Tapi bukan cuma keluar, pegang tangan Yesus. Teman-teman, kalau nonton film Harry Potter, salah satunya adalah, kalau kita tahu ada salah satu profesor namanya Profesor Lupin. Nah, dia mengajari salah satu mantra untuk melawan roh-roh jahat gitu ya. Dan diberi nama mantranya adalah Ridiculous. Nah, teman-teman, Ridiculous ini adalah satu mantra yang digunakan untuk melawan salah satu monster gitu ya. Nah, mereka sedang latihan dan monster ini atau makhluk ini akan mengambil bentuk ketakutan terbesar dari si orang itu. Jadi ketika mereka latihan nih, keluar dari lemari ini, monster ini mereka latihan. Jadi orang yang berdiri di depannya, misal saya atau Harry Potter gitu ya, dia akan mengambil bentuk ketakutan terbesar dari orang itu. Misalnya orang itu takut laba-laba, maka monster itu akan keluar dalam bentuk laba-laba. Misalnya orang ini takut beruang gitu, atau takut singa, nah maka makhluk ini akan keluar dalam bentuk singa. Jadi akan keluar dalam bentuk ketakutan terbesar. Salah satu cara untuk menghalangi atau mengalahkan monster ini atau makhluk ini adalah dengan kita harus ridiculous gitu. Harus bilang ridiculous tapi sambil fokus bukan kepada ketakutan terbesar, tapi fokuslah untuk menyenangkan sesuatu atau sesuatu yang menyenangkan yang bisa diambil daripada mantra itu. Misalnya kalau lihat ada yang keluar laba-laba. Laba-labanya waktu itu kalau di film itu dibayangkan sesuatu yang lucu dari laba-laba itu. Misalnya laba-laba itu pakai sepatu ice skating atau sepatu roda, jadi tergelincir laba-labanya. Nah, jadi teman-teman seringkali kita fokus kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita takut. Tapi kita lupa di depan kita ada Yesus. Petrus, pada awalnya dia pede nih. Pede jaya gitu. Sudah paling berani, paling nekat nih murid nih. Dia datang ke Yesus. Bisa nih berjalan di atas air nih, debus awal-awalnya gitu, hebat berjalan di atas air. Tapi teman-teman, karena dia dikatakan di firman Tuhan, karena dia udah nekat dan karena ketika dia sudah berjalan di atas air, dia bukan fokus sama Yesus, tapi dia fokus sama angin ribut yang di depan dia dan air yang udah mulai goncang-goncang gitu, air yang udah mulai mengibas-ngibas ke dia. Akhirnya dia pun tenggelam. Petrus, teman-teman, bukan tenggelam dan menjadi takut. No, dia takut dulu, itu yang menyebabkan dia tenggelam. Teman-teman bisa bayangin ya, tenggelam di dalam badai itu kayak apa? Bayangin kita berusaha untuk bernapas, tapi yang masuk adalah air. Teman-teman, pengalaman tenggelam adalah pengalaman yang paling mengerikan. Teman-teman mungkin pernah mengalami yang hampir tenggelam. Kenapa, teman-teman? Karena Petrus kehilangan pandangannya sama Yesus. Petrus tahu Yesus ada di sana, Yesus bisa sanggup menolong, tapi di momen dia melihat situasi sekitar dia fokus pada keadaan di sekitar dia ragu, dia bimbang. Akhirnya dia tenggelam. Teman-teman, Petrus kehilangan pandangannya akan Yesus. Teman-teman, di sini Petrus dibiarkan oleh Tuhan Yesus mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus. Apakah Yesus membiarkan dia? Petrus itu menjadi gambaran engkau dan saya nih yang takut.
Kalau ada saudara atau saudari kita kena COVID, orang yang kita kasihi, kita akan takut setengah mati, bukan? Dan kita akan berkata, Tuhan, habis sudah hidupku. Atau kalau kita berkata, Tuhan, nilaiku jelek, atau Tuhan, aku ada masalah relasi, Tuhan, aku ada masalah yang lain-lain. Kita akan fokus dan pikiran kita akan dipenuhi oleh masalah itu bahkan di tahun yang baru ini. Dan kita berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Teman-teman, seringkali kita fokus lebih besar, lebih berat kepada keadaan. Sehingga kita kehilangan pandangan sama Yesus yang ada di depan kita. Sama seperti Petrus. Tapi teman-teman, untungnya Tuhan kita bukan Tuhan yang membiarkan kita tenggelam. Tuhan kita bukan Tuhan yang walaupun kita nggak percaya, walaupun kita takut, kita tuh kerjanya nggak percaya, walaupun ada Yesus di depan mata, sama seperti Petrus. Tapi di balik itu semua, di balik semua kegelapan hidup kita, engkau dan saya, engkau yang sekarang merasakan fragile, rapuh hidupmu, engkau sekarang merasa banyak beban, dan engkau merasa sulit sekali untuk fokus. Ingat, ada satu gambaran yang Petrus sampai ingat di dalam hidupnya yang mungkin dia nggak akan pernah lupakan. Di tengah gelapnya air, di tengah gelapnya subuh-subuh itu, dia tenggelam. Dan dia hampir saja mati. Teman-teman, dia tahu ada satu sosok tangan yang menghampiri dia, merenggut, masuk ke air, dan mengangkat dia. Teman-teman, itulah yang Yesus lakukan. Di tengah ketakutan kita, dia ambil tangan kita, dia tarik, look at me, ini aku. Kamu gak perlu takut. Kamu punya aku. Dan Yesus berkata kepada Petrus, hai kamu orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Teman-teman, Petrus adalah gambaran kita. Orang yang seringkali nekat ikut Tuhan. Orang yang sekali berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Petrus kan paling jago ngomong kan. Biarpun semua orang tergoncang, aku tidak. Sebelum dia menyangkal Yesus. Tapi teman-teman, Petrus di sini menggambarkan kehidupan kita yang konyol. Kita itu orang yang konyol ikut Tuhan. Kerjanya nggak percaya, kerjanya banyak maunya, kerjanya nggak berani. Tapi momen perjumpaan dengan Yesus yang keluar dari kapal dan dia dihampiri oleh Yesus, itu adalah momen yang tidak terlupakan dalam hidup kita. Teman-teman, kisah para murid ini mengingatkan betapa rapuhnya engkau dan saya. Teman-teman, mungkin hidup kita sekarang udah mulai kapal karam, yang udah mulai bolong satu-satu, pakunya udah mulai copot, kayunya udah mulai bolong, air udah mulai ngerembes masuk, dan kita berkata, Tuhan, habis sudah hidupku, tenggelam sudah hidupku. Kita mungkin merasa di momen kali ini udah gak ada harapan lagi. Bahkan hidup aja udah gak ada alasan. Tapi saya pengen bilang satu hal. Di balik kerapuhan hidup kita, di balik kekuatan kita yang coba berjuang sendiri, ada tangan itu yang tidak pernah gagal memeluk kita, menarik kita. Dan dia yang berkata, Yesus berkata pada para murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan seakan-akan kasih bilang ke kita yang lagi bengong, liatin masalah kita, yang fokus sama masalah kita. Dan Tuhan bilang, hey, sadar lagi, lihatlah. Yesus kayak menggoncangkan banget, lihat, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Teman-teman, Yesus yang sama yang berjalan di atas air. Yang berjalan sama Petrus, walaupun Petrus nggak percaya, adalah Allah yang sama mengundang kita. Teman-teman, mau nggak kita fokus pada suaranya, fokus pada uluran tangannya, gapai dia, dan datang lagi sama Tuhan. Teman-teman, indahnya menjadi orang Kristen itu bukan karena hidup kita bebas masalah, no, banyak masalah. Tapi indahnya jadi orang Kristen adalah di balik kerapuhan kita, kegagalan kita. Di situ kita punya Tuhan yang through it all. Di dalam itu semua, itu tidak pernah gagal mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya buat kita adalah, kamu mau gak keluar dari kapal? Ambil one step of faith. Mungkin baby steps, little steps. Tapi jangan lupa untuk pegang tangan Yesus. Itulah yang kita butuhkan. Teman-teman, Tuhan itu belum selesai dengan diri kita. Teman-teman, Agustinus tahu ini dalam hidupnya, dan dia menulis di dalam sebuah cerita hidupnya gitu. Dia menulis, Tuhan, oh the twisted roads I walk. Jalanku berliku-liku yang sudah kujalani, karena dia tahu hidupnya waktu itu banyak memberontak sama Tuhan. Dia banyak hidup nggak benar, dan dia banyak hidup dalam dosa. Tapi dia tahu, dia bilang ke Tuhan di dalam pertobatannya, but look, you are here.
Engkau di sini Tuhan. Membebaskan kami dari our happy wandering. Membebaskan kami dari pengembaraan kami yang tidak bahagia. Dan menaruh kami di jalur-Mu. Menguatkan kami dan berkata, run the race, I'll carry you. I'll carry you clear to the end. And even at the end, I'll carry you. Tuhan menolong kita. Dan bahkan sampai akhir, Dia tetap menopang kita. And even at the end, I'll carry you. Teman-teman mau gak terima undangan itu? Undangan Tuhan yang belum selesai dengan diri kita. Undangan Tuhan yang mau berkata, kamu mau gak pegang tanganku lagi? Tuhan yang sudah mati buat kita. Dan kita mau lagi berjalan sama Yesus. Kita bisa berjalan di atas air. Bukan dengan kekuatan kita. Dengan fokus kepada suara Yesus. Dan siapa Dia dalam hidup kita. Buat kamu yang takut, buat kamu yang sekarang dipenuhi kebimbangan, it's okay. Tapi mau gak sekali lagi dengar suara Tuhan yang berkata, come, datang. Mari, keluar dari kapal, pegang tanganku. Kamu mau gak melakukan itu? Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami orang-orang yang gagal untuk percaya. Kami orang-orang yang seringkali sulit untuk percaya kepadamu. Bahkan ketika Engkau ada di depan kami sekalipun, kami ragu-ragu. Karena kami lebih sering fokus sama kondisi kami, sekitar kami, hal-hal yang mungkin buat kami terlalu mengganggu hidup kami dan menjadi beban buat kami. Tetapi ingatkan kami ya Tuhan hari ini, bahwa Engkau mengajak kami keluar dari kapal karena Engkau ingin kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Karena Engkau tidak ingin kami berjalan sendiri, tapi Engkau ingin kami berjalan di dalam anugerah-Mu. Tuhan, Engkau tahu kondisi hidup kami saat ini. Dan kami mau bawa itu semua di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, Engkau tahu cerita anak-anak-Mu ini bahkan di tahun yang baru. Dan kami hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, Tuhan tolong jamah mereka. Biarlah kami boleh merasakan pengalaman kami keluar dari perahu di tengah ketakutan kami. Tapi kami memegang tangan Yesus. Karena Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan tolong kami, pimpin kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Guru Injil Febrianto untuk penyampaian firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita dengan transfer ke nomor rekening yang ada, atau bisa dititipkan ke orang tua kita, atau juga bisa dengan scan QR Code yang tertera. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami atas anugerah dan berkat-berkat yang telah Kau berikan. Meskipun persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, namun gunakanlah persembahan ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya juga mau mengajak teman-teman semua untuk ikut DP setiap hari Sabtu, di Sabtu pertama dan ketiga di jam 4 sore. Juga kita ada fellowship di setiap Sabtu di minggu keempat. Dan Gloji akan mulai membuka ibadah offline terbatas pertama kali mulai tanggal 16 Januari di jam 10. Tapi sama kayak di YouTube, kita semua bisa standby hadir di jam 9.45. Sama-sama kita ikut ya guys. Dan jangan lupa juga untuk isi form absensi lewat QR Code yang udah di-share. Sekarang kita mau menaikkan 1-2 syafaat juga. Kita mau mendoakan untuk ibadah offline seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita mau berdoa untuk setiap pelayan yang mempersiapkan ibadahnya bisa mempersiapkannya dengan baik dan fokus. Dan juga untuk alat-alat yang akan digunakan supaya alat-alat ini dilindungi oleh Tuhan supaya bisa berfungsi dengan baik. Sama-sama kita buka suara berdoa. Tuhan, terima kasih di mana Kau memberikan kami semua kesempatan dalam Goji untuk bisa mengadakan ibadah offline terbatas pertama kali Tuhan di tanggal 16 Januari. Tuhan tolong pimpin supaya ibadah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Segala persiapan yang sudah dilakukan oleh pengurus, panitia, dan juga pelayan-pelayan yang lain bisa berjalan dengan baik, bisa memuliakan nama-Mu saja, dan pelayanan kami bisa membawa berkat, dan juga jemaat-jemaat yang hadir bisa terberkati ya Tuhan. Dan juga tolong pimpin untuk keamanan dan
kesehatan kita semua yang hadir. Dan juga Tuhan berikan untuk alat-alat yang akan digunakan supaya alat tersebut bisa berjalan dengan lancar, bisa berfungsi dengan baik, dan bisa memperolehkan nama-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian bagi Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita dan mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Di musim apapun kehidupan kami itu tidak pernah menghalangi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami saat ini ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan, ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Through it all, Kau beserta dengan kami ya Tuhan. Dan melewati itu semua kami ingin berjalan bersama dengan-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang beribadah kepada-Mu saat ini. Biarlah kami boleh mengakhiri ibadah kami dan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kiranya anugerah yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bimbingan, penyertaan, kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Berkat dari Allah Tritunggal terus menyertai kita di tahun ini. Bahkan sampai tahun-tahun yang akan datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk duduk saat teduh. Happy Sunday untuk kita semua and see you next week.
Tuhan.